ini didefinisikan sebagai suatu penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Lalu ada penyakit jantung. Ada beberapa hal menjadi penyebab penyakit kardiovaskuler yang dapat menggolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi terdiri dari riwayat keluarga, umur, jenis kelamin, dan obesitas, serta faktor risiko yang dapat modifikasi terdiri dari penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, kurang aktivitas fisik, terus diet atau asupan makanan yang tidak sehat, serta stres dan depresi. Biasanya untuk penderita penyakit jantung koroner ditemukan pada kelompok umur 45 sampai 54 tahun, 55 sampai 64 tahun, dan 65 sampai 74 tahun. Namun berdasarkan diagnosis atau gejala yang dialami, penyakit-penyakit tersebut cukup banyak pula ditemukan pada penduduk kelompok umur 15 sampai 24 tahun. Lalu ada kolesterol atau kadar lemak dalam darah umumnya berasal dari menu makanan yang dikonsumsi. Semakin banyak konsumsi makanan berlemak, maka semakin besar peluang untuk menaikkan kadar kolesterol. Penderita kolesterol umumnya diderita oleh orang gemuk, kemungkinan mengalami obesitas. Namun, tidak menutup kemungkinan orang yang kurus juga bisa terserang kolesterol tinggi, apalagi dengan pola makan yang tidak teratur, serta konsumsi makanan modern yang rendah serat namun lemaknya tinggi. Selain itu, faktor makanan kolesterol yang tinggi juga dapat disebabkan oleh faktor keturunan. Lalu ada hipertensi. Hipertensi alias tekanan darah tinggi lebih dari 140 milimeter Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 milimeter Hg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup atau istirahat atau tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal seperti gagal ginjal, penyakit jantung koroner, dan penyakit stroke. Jika tidak dideteksi secara dini dapat menyebabkan pengobatan yang membadai. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang beresiko memiliki tekanan darah tinggi. Bisa faktor dari keturunan, usia, konsumsi garam yang berlebihan, kolesterol tinggi, obesitas, stres, terus juga mengonsumsi rokok aktif, kafein, alkohol, dan kurang olahraga. Oke, terima kasih presentasi hari ini. Jika ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya bagus ya. Ini lengkap banget untuk presentasinya. Ya, silakan. Silakan kalau yang akan bertanya. Sebelum kalau nggak ada saya dulu ya bertanya. Eh, Sejauh mana pemerintah mensosialisasikan gizi seimbang ini? Kan bagus ya tadi ya programnya ya. Nah, sampai saat ini untuk sosialisasinya bagaimana?
Ya, silakan. Ayo, kelompok silakan Safety dan temannya. Ya, Saya izin menjawab Ibu terkait ini ya, yang sekarang lagi booming-boomingnya ini Bu tentang apa namanya sosialisasi gizi seimbang. Sebenarnya sih dari tahun ke tahun tuh sudah dilakukan edukasi ya, apalagi terhadap yang dilakukan di tempat posyandu. Kan di posyandu itu kan ada kayak timbang bayi ya Bu, untuk melihat keadaan apa namanya keadaan bayi. Lalu ada namanya Germas, Gerakan Masyarakat. Sebenarnya sih emang udah udah bagus ya pergerakannya ya kalau dari pandangan saya. Kayak kalau gerakan masyarakat ini kan dia kan bener-bener ini ya mengedukasikan lewat sosial media, terus juga apa namanya eh biasanya ngelakuin di sekolah-sekolah atau di tempat instansi dilakukan ada senam sehat juga ada Bu. Itu adalah program menurut saya sih udah lumayan bagus ya Bu. Apalagi sekarang ini kan Pak Prabowo ini kan eh, mengadakan makan siang gratis untuk anak-anak walaupun masih ada inilah kekurangan lah ya. Menurut saya untuk perkembangan pemerintah ini untuk melakukan sosialisasi gizi seimbang seperti itu Bu. Dan menurut saya ini bagus sih Bu untuk pemerintah melakukan hal ini ya. Mungkin memang harus ada perbaikan lah Bu. ya, Seperti itu sih jawabannya, Bu. ya, makasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Izin menambahkan boleh Bu? Ya, silakan. Mungkin saya izin nambahin aja Bu ya. Kalau misalkan secara pemerintah mensosialisasikan itu udah bener menurut ke safety. Sebenarnya udah bagus. Cuma gimana kita sendiri masyarakat yang menerima dari sosialisasi dari pemerintah tersebut. Kayak sebenarnya edukasi udah banyak tentang gizi seimbang, tapi balik lagi bahwa pemerintah ini masih banyak kekurangan ekonomi untuk menuju ke gizi seimbangnya sendiri, Bu. Makanya kenapa tadi Prabowo mengeluarkan makan gratis untuk anak-anak di siang hari di sekolah itu, Bu. Itu sih, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. oke. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, jadi ada beberapa ya jadi program pemerintah yang sudah dilakukan untuk menyukseskan program gizi seimbang. Jadi sebetulnya kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, ya kan? Jadi tujuan apa namanya dicanangkan pedoman gizi seimbang adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Jadi program-programnya macam-macam ya. Tadi sebagian sudah disebutkan oleh Safety dan Triko Mala. Ini saya tambahkan di sini juga yang pertama tadi kan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat itu melalui posyandu atau pos pelayanan terpadu. Nah ini penting ya dari zaman dulu memang posyandu udah ada ya. Ya di dalam posyandu itu memang ada kegiatan-kegiatan yang
bisa disampaikan, yaitu terkait dengan misalnya pemberian informasi, penyuluhan, kemudian ada pelayanan terkait kesehatan dan gizi ya, jadi ada penimbangan gitu kan, biasanya ada imunisasi ya, jadi dan pemberian vaksin itu biasanya ada di posyandu. Nah, kemudian ini juga sasarannya kan kepada ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kepada balita, dan kepada anak-anak. Nah, program posyandu sendiri juga dia juga kadang bergerak untuk ke pemberian vaksin tadi ya, misalnya dia sebetulnya posyandu ini di bawahnya puskesmas. Ya, jadi memang posyandu ini memang perpanjangan tangan lah ya dari puskesmas. Nah, di samping posyandu juga ada namanya program Germas, tadi sudah disebutkan juga. Nah, di dalam program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ya Germas, ini tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih memperhatikan pola hidup sehat, ya termasuk pola makan yang seimbang. Ada olahraga teratur, jadi kan biasanya dianjurkan di kantor-kantor juga melakukan senam germas, ya kan? Sekian jam sekali dilakukan senam germas. Kemudian juga termasuk di dalam tujuan dari germas sendiri adalah juga untuk mencegah penyakit. Dan di dalam germas itu juga diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak dan dewasa. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang butuh gizi seimbang, tapi orang dewasa pun butuh. Seperti tadi kan di dalam paparan itu ada kan disampaikan bahwa inilah akibat kekurangan dan kelebihan gizi, ya kan? Kita makan misalnya karbo dibutuhkan, protein dibutuhkan, tapi kalau kelebihan juga akan menyebabkan penyakit, ya kan? Jadi banyak sekali item-item atau masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kelebihan, misalnya kelebihan karbo atau kelebihan protein atau kelebihan vitamin mineral itu kan tadi sudah disebutkan. Sehingga perlu adanya gizi seimbang. Kemudian tadi kan pilarnya juga salah satunya adalah beragam. Jadi tidak makan itu saja ya. Jadi kita harus beragam juga. Nah, kemudian program yang ketiga oleh pemerintah tadi kan yang pertama tadi pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, kemudian Germas, kemudian ada kampanye gizi seimbang dan konsumsi pangan bergizi. Nah, kampanye inilah yang masuk di dalam sosial media segala macam ya. Jadi ini memang fungsinya adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang bergizi seimbang. Ini edukasi. Nah, kemudian termasuk di dalam kampanye ini isinya adalah pentingnya konsumsi makanan dengan komposisi tepat ya. Jadi komposisinya tepat, tidak terlalu banyak, tidak kurang ya. Jadi untuk sayurannya bagaimana, proteinnya, buah, karbo. Jadi porsi sesuai. Yang dulu pernah saya sampaikan adalah isi piringku. Di dalam isi piringku ini adalah porsi satu kali makan yang bagus atau yang seimbang itu seperti apa ya. Nah, kemudian yang keempat program pemerintah adalah program pengawasan dan pemantauan gizi anak dan ibu. Ini juga penting ya. Jadi dilakukan secara berkala, kemudian tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya masalah gizi. Jadi seperti misalnya ada stunting, kemudian ada malnutrisi gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya itu biasanya ada pemberian suplemen gizi. Jadi seperti tablet ya, tablet tambah darah misalnya. Ya, tablet FE tambah darah, kemudian untuk ibu hamil ya. Kemudian juga tablet atau suplemen gizi lainnya untuk anak-anak dan ibu hamil atau menyusui. Nah, di samping itu juga ada namanya program penyuluhan gizi di sekolah dan komunitas. Ya, jadi ini program edukasi ini penting ya. Jadi penting agar anak-anak juga terpapar bagaimana pentingnya gizi seimbang. Ya, ini juga bukan hanya di sekolah, tapi di komunitas juga ya. Di komunitas itu misalnya di ibu-ibu arisan gitu ya, itu juga penting.
atau misalnya di apa di komunitas Posbindu ya, Posbindu itu kan untuk para lansia misalnya itu juga penting. Nah, jadi apa namanya harapannya ini mereka bisa terpapar terkait dengan edukasi gizi seimbang ya. Jadi biar apa membiasakan pola makan yang sehat dan bergizi. Nah, kemudian yang keenam adalah penyediaan pangan bergizi dengan harga terjangkau, ya kan? Edukasinya muluk-muluk bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah tidak menyediakan pangan yang terjangkau, iya, mereka gimana mau beli? Harganya semuanya mahal gitu kan. Nah, untuk masyarakat menengah ke bawah kan berat untuk menyediakan pangan yang bergizi tadi kalau harganya tidak terjangkau. Jadi salah satu programnya adalah penyediaan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Jadi eh, apa namanya pemerintah juga memastikan agar pangan yang bergizi itu juga dapat diakses atau dikonsumsi oleh masyarakat luas dengan harga terjangkau. Jadi misalnya di sini biasanya melibatkan distribusi pangan lokal yang bergizi. Jadi eh, dari segi ketahanan pangannya bagaimana, kemudian dari Kementerian Pertanian ya, kemudian Menteri Ekonomi ya. Jadi semua saling berkaitan. Kemudian program yang ketujuh adalah program stunting atau penurunan angka stunting. Nah, ini memang fokusnya adalah penurunan angka stunting di Indonesia, ya. Jadi terutama pada anak apa namanya asupan gizi yang memadai pada 1.000 hari pertama kehidupan atau HPK, ya kan? HPK karena 1.000 hari pertama kehidupan inilah yang menentukan si anak ini stunting atau tidak nantinya, gitu. Jadi diharapkan pada 1.000 hari pertama kehidupan itu apa 1.000 hari pertama kehidupan kan dari mulai hamil kan, ya kan dari mulai hamil sampai si anak usia 2 tahun. Itulah dinamakan 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, ini penting ini agar nanti anak-anaknya itu sehat, tumbuh sehat dan tidak stunting. Oke, ya. Itu yang lengkapnya ya. Jadi program pemerintah terkait gizi seimbang. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Baik Ibu, saya izin bertanya Bu. Ya, silakan. Izin bertanya ya kelompok. Jadi saya ini kan sering dengar atau pernah dengar edukasi kalau misalkan makan secara teratur itu kan jadi alasan orang punya berat badan ideal. Lalu tadi juga kelompok menyebutkan bahwa salah satu pedomannya juga menyebutkan sarapan pagi. Terus pertanyaan ini, apakah pola makan tidak teratur ini emang dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak ideal? Cukup jelas pertanyaannya kelompok? Eh, izin, nah ini saya ini ya, saya tanya dulu ya. Pertanyaan saya jelasin dulu pertanyaannya. Apakah pola makan ini seperti sarapan pagi ya dapat menyeimbangkan gizi atau baik kekurangan atau kelebihan? Seperti itu pertanyaannya. Mungkin intinya lebih ke ini sih, apakah pola makan tidak teratur dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak ideal? Oke, pola makan tunggu berat. Oke, maaf. Apakah pola makan tidak teratur dapat menyebabkan berat badan tidak ideal? Seperti itu pertanyaannya? Iya, nanti mungkin aku ketik ulang ya Kak di chat. Oke, baik. Oke, Ya, terima kasih. kasih kelompok, makasih Kak. Iya. Ya, silakan yang lainnya.
Izin bertanya kelompok. Ya, Bagaimana pengaruh media Iya, Kak. bagaimana pengaruh media dan iklan terhadap pola makan yang bertentangan dengan pedoman gizi seimbang. Kan kayak kalau di TV tuh banyaknya yang diiklanin kan susu ya. Susu tuh kayak kandungan gulanya tuh lebih banyak gitu. Bukan susu yang benar-benar susu asli. Maaf, bisa diulangin lagi pertanyaannya, Kak? Ya, jadi pertanyaannya bagaimana pengaruh media dan iklan terhadap pola makan yang bertentangan dengan pedoman gizi seimbang. Maaf, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Bagaimana pengaruh media seperti di iklan bertentangan dengan pola gizi seimbang? Seperti itu pertanyaannya. Iya, betul, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Izin bertanya kepada kelompok. Iya, Kak. Iya, jadi kan penyakit diabetes mellitus itu dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius yang jika tidak dikelola dengan baik ya. Pertanyaannya itu, apa saja komplikasi jangka panjang yang dapat terjadi pada penderita diabetes dan bagaimana cara menjaga kadar gula
darah agar tetap stabil untuk mencegah kerusakan organ tersebut. Pertanyaannya jelas atau aku mau ulangi? Sebentar dulu ya, mau tunggu dulu ya. Iya, boleh. Saya ulang lagi pertanyaannya ya. Apa saja komplikasi jangka panjang penderita diabetes mellitus dan cara mencegah untuk menghindari penyakit diabetes seperti itu? Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nur Sofi. Terima kasih kembali. Baik, izin menjawab ya pertanyaan Tri yang tentang apakah pola makan tidak teratur menyebabkan kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak ideal? Jawabannya itu berpengaruh ya, karena di sini dijelaskan kalau fluktuasi hormon ketika makan tidak teratur, tubuh akan mengalami fluktuasi hormon yang mengatur nafsu makan dan metabolisme. Sebaliknya, jika hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang akan terganggu, maka dari itu dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan berat badan. Selain dari fluktuasi hormon, ada juga dari metabolisme yang lambat, yang dimana pola makan tidak teratur dapat memperlambat metabolisme tubuh. Ketika tubuh tidak mendapatkan asupan makanan secara teratur, tubuh akan menghemat energi dan memperlambat proses pembakaran kalori. Lalu ada terjadi nafsu makan berlebihan. Setelah periode kelaparan, kita cenderung makan dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih cepat. Hal ini dapat menyebabkan kelebihan kalori yang tersimpan sebagai lemak. Lalu juga ada gangguan dari pencernaan. Makanan tidak teratur dapat mengganggu sistem pencernaan dan menyebabkan masalah seperti sembelit, diare, dan kembung. Lalu yang terakhir ada kualitas tidur terganggu, yaitu pola makan yang tidak teratur dapat mengganggu kualitas tidur. Kurangnya tidur dapat menyebabkan peningkatan hormon kortisol yang memicu nafsu makan dan penyimpanan lemak. Itu adalah alasan mengapa pola makan tidak teratur itu berpengaruh kepada kenaikan dan penurunan berat badan. Apakah cukup, Tri? Cukup terjawab, Nasifa. Terima kasih. Ya, saya tambahkan ya. Jadi tadi betul ya. Jadi memang pada waktu kita melakukan pola makan yang tidak teratur itu memang dapat menyebabkan berat badan atau penurunan berat badan. Ya, jadi yang tidak ideal. Di pola makan ini ada beberapa penyebabnya ya. Jadi yang tidak teratur itu ada beberapa penyebabnya. Tadi kan kalau akibatnya itu kan mengganggu metabolisme dan termasuk hormon juga, ya kan. Jadi penyebabnya yang pertama mungkin melewatkan waktu makan. Nah,
ini pada waktu apa namanya melewatkan waktu makan itu tadi betul ada penurunan metabolisme. Ya, jadi misalnya waktu makan sarapan atau makan siang itu kita tidak makan misalnya ya. Sehingga akan memasuki mode kelaparan, ya kan? Lapar banget nih kan kayak gitu kan. Nah, itu jadi laju metabolisme itu jadi turun ya dan tubuh cenderung untuk menyimpan lebih banyak lemak untuk menghindari kekurangan energi tadi. Kemudian kelaparan tadi ini juga bisa meningkatkan nafsu makan, ya kan tadi sudah disampaikan juga gitu. Jadi pada waktu melewatkan waktu makan eh, cenderung kita makannya lebih banyak kan, ya kan pada waktu coba aja ke puasa itu, ya puasa kan harusnya kurus ya, tapi yang terjadi kebanyakan puasa itu malah meningkatkan berat badan karena apa? Kayak balas dendam, ya. Pada waktu buka itu udah kayak pesta, ada gorengan, ada kolak, ada segala macam makanan ada. Karena pada waktu kelaparan itu pas sore-sore itu pas jalan kayaknya semuanya pengen dibeli, kayaknya enak ya semuanya ya. Ya, itu juga salah satu pemicu ya yang meningkatkan nafsu makan. Jadi cenderung memilih makanannya juga yang tinggi kalori, ya kan? Udah ada gorengan, ada kolak, kan itu sama-sama ya, sama-sama karbo ya. Belum lagi minumannya adalah es teh manis misalnya. Nah itu kan, waduh, udah bener-bener udah. Makanya sebetulnya kan kalau kalau puasa ya biasa aja makan seperti biasa, tinggal. Tapi sekarang sahur sama sama buka, ya udah biasa aja, nggak usah jadi mewah-mewah gitu kan makanannya. Kemudian eh, makan terlalu banyak dalam satu waktu, ya jadi eh, apa namanya difulkan cuma siang aja makan itu juga kurang bagus juga. Sehingga pada waktu makan terlalu banyak itu ada menyimpan energi berlebih. Ya, karena porsinya itu sangat besar dalam satu waktu. Ya. Jadi tubuh itu mengubah kalori menjadi lemak sehingga dapat menyebabkan penambahan berat badan. Kemudian juga bisa mengalami gangguan pencernaan karena makan yang banyak dalam satu waktu itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Ya, jadi apa namanya mempengaruhi juga penyerapan zat gizinya. Kemudian juga pemilihan makanan tidak sehat ya, itu juga sama. Konsumsi makanan tinggi kalori, gula, lemak, itu juga sama. Apalagi makan makanan yang all you can eat itu. Wah, mumpung all you can eat, semua diambil itu, ya kan? Wah, udah kayak orang kesurupan aja gitu ya. Makan dalam 1 jam, semuanya bisa dimakan. Jadi mumpung makannya ngambil banyak-banyak. Nah, itu juga tidak bagus ya. Kemudian juga tadi ada dari disinggung terkait pengaruh pada keseimbangan hormon. Jadi pola makan yang tidak teratur itu dapat mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, yaitu hormon tadi ya ada insulin dan grelin. Jadi ketika pola makannya kacau, hormon ini bisa terganggu sehingga menyebabkan rasa lapar berlebih dan memicu makan berlebihan yang mengaruh pada penambahan berat badan. Kemudian faktor lain bisa karena stres dan gangguan tidur. Ya, jadi pola makan yang tidak teratur menyebabkan stres dan gangguan tidur. Ini juga mempengaruhi keseimbangan hormon, meningkatkan nafsu makan, serta menurunkan kemampuan tubuh untuk membakar kalori secara efisien. Coba aja, kalau kalian begadang, yang ada kepengennya ngemil, ya kan? Saya biasa tidur jam 9. Kalau misalnya tidur saya lebih dari jam 9, biasanya jam 10 itu kepengen, kok aku lapar ya, gitu. Padahal biasanya jam 9 tidur ya sudah, tidur nggak makan lagi, gitu. Tapi kalau misalnya, apa namanya, ada gangguan tidur, ya kok kayaknya kepengen ngemil ya, seperti itu. Kemudian juga resiko penurunan berat badan yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya terlalu mengarah pada pembatasan kalori dan diet yang sangat ketat, ini juga menyebabkan penurunan berat badan yang cepat dan tidak sehat. Karena apa? Mengurangi massa otot kan
coba kalau misalnya kita drastis ya dalam penurunan berat badan, tidak olahraga, hanya menurunkan membatasi konsumsi kalori misalnya ya, itu akhirnya apa? Ya massa ototnya akan berkurang. Jadi ngelambir gitu ya. Beda kalau misalnya kalian diet kemudian disertai dengan olahraga sehingga massa ototnya juga bagus juga. Kemudian mengurangi metabolisme sehingga pada saat diet kalau misalnya dietnya dihentikan dia akan kembali lagi ke posisi semula gitu. Jadi gemuk lagi gitu kalau misalnya dietnya seperti itu. Sehingga kalau yang bagus solusinya ya berarti harus menjaga berat badan yang ideal, kemudian pola makan yang teratur, pembagian makan juga tepat. Jadi kalau belum waktunya makan ya jangan makan ya. Kalau misalnya sudah teratur nih, saya makan sarapan, misalnya sarapannya juga misalnya jangan terlalu banyak karbo juga ya, sarapan secukupnya. Kemudian makan siang juga secukupnya, jangan banyak-banyak banget gitu ya. Kemudian kalau mau makan malam misalnya diganti buah ya nggak masalah, yang penting ada asupan makan misalnya. Gitu. Jadi tetap ada zat gizinya terpenuhi, tapi pada porsi yang sesuai dengan tubuh kita gitu. Ya, jadi memang pola makan yang teratur dan seimbang bagus ya untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang ideal. Jadi jangan berlebih juga, makan yang berlebih akhirnya kalorinya ditumpuk menjadi lemak, ya kan? Dan waktu untuk makan juga tepat, jangan belum waktunya makan sudah makan gorengan, udah makan Indomie, udah makan ya yang karbo-karbo tinggi seperti itu, makan coklat, makan ini itu yang akibatnya juga tidak bisa mempertahankan berat badan ideal. Itu ya, silakan dilanjut. Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari Jasmine Maharani ya, Bu. Dari pertanyaannya, bagaimana pengaruh media sosial seperti pengaruh media seperti di iklan bertentangan dengan pola gizi seimbang. Salah satu contohnya adalah susu yang diiklankan ternyata banyak mengandung gula. Saya jawab, pengaruh yang ditimbulkan media seperti di iklan bertentang dengan pola gizi seimbang seperti iklan susu yang ternyata mengandung banyak gula. Dampak ke masyarakat konsumen terutama pada orang tua nih. Orang tua yang membeli produk untuk anak-anak mungkin menganggap produk ini yang diiklankan itu aman, sehingga orang tua itu tidak melihat label nutrisi eh, dan karena terlalu percaya sama yang diiklankan tersebut, sehingga anak-anak dan remaja yang terpapar iklan dapat mempengaruhi pola makan dalam jangka panjang. Kandungan gula yang tinggi dapat berdampak kepada anak-anak seperti yang berisiko diabetes, mellitus, dan obesitas. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan zat gizi sesuai takaran. Jadi untuk peran kita sebagai Kesmas bisa melakukan edukasi kepada masyarakat seperti membuat konten yang tentang minuman yang mengandung banyak gula. Karena saya pernah melihat ada beberapa konten yang mengedukasikan minuman yang mengandung banyak gula. Bahkan ada salah satu produk yang diiklankan di TV itu yang diiklankan itu ada yang kontra sama yang dikontenkan tersebut, tapi nggak disebutin nama produknya. Terus di supermarket saya pernah dapet di Superindo di daerah mana gitu. Jadi tuh di Superindo itu dia memberikan label kandungan gula berdasarkan warna. Jadi kalau untuk yang warnanya merah itu udah hati-hati karena kandungan gulanya itu kandungan gulanya banyak. Mungkin kalau diterapkan ke ini ya, ke seluruh Indonesia itu bagus sih untuk diterapkan ya. Kalau di kalau misalkan yang tentang di supermarket itu ya, Bu. Itu sih Bu jawaban saya. Terima kasih. Ada Silakan, ada yang mau menambahkan? ingin Bang. Ya, memang kadang kita tergiur ya dengan iklan-iklan itu ya, karena
Coba aja kan di dalam iklan-iklan apalagi susu-susu balita itu kan banyak yang menampilkan ini loh kalau minum susu ini anaknya jadi pintar, anaknya kan oh ini bisa jadi insinyur, ini bisa jadi dokter kan kayak gitu-gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita tergiur gitu. Jadi memang untuk mensiasatinya memang kita harus benar-benar membaca label. Memang benar nggak sih susu ini kandungannya sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi promosinya itu iklannya sangat menarik ya. Jadi biasanya itu wah pokoknya tinggi-tinggilah ininya. Kemudian eh, iklan susu ini juga apa eh, menampilkan bahwa penekanan rasa manis ini juga tidak masalah gitu. Nah, ini yang bermasalah sebetulnya kan. Jadi anak itu sudah terbiasa bahwa makanan-makanan atau minuman-minuman manis ini menyegarkan gitu loh. Jadi nggak ada pantangan bahwa makanan manis ini harus dibatasi tidak gitu. Tapi eh, mereka menormalkan bahwa oh iya makanan manis itu memang nggak masalah dan apa namanya menyegarkan. Kemudian biasanya juga ada penipuan konsumen ya. Jadi media itu bisa biasanya menyajikan dengan produk apa namanya mengaburkan gizi seimbangnya, konsep gizi seimbang. Dia menampilkan ini loh susu ini adalah kaya vitamin D, kayak kolagen gitu kan. Nah, itu yang ditonjolkan padahal ternyata dia mengandung dengan kandungan gula yang tinggi gitu kan. Nah, itu tuh juga bahaya. Biasanya ya ada aja iklan-iklan itu. Memang dia kayak kayak dengan kalsium, kemudian vitamin D, tetapi eh, di satu sisi dia itu kandungan gulanya cukup tinggi gitu. Nah, ini juga juga harus lebih waspada ya sebagai konsumen harus pinter ya. Kemudian jadi eh, ada juga menampilkan terkait dengan persepsi positif terhadap gula. Jadi media itu seringkali menampilkan gula dalam susu sebagai energi yang menyenangkan dan cepat. Ya, jadi pola pikir masyarakat itu dirubah bahwa membeli susu untuk anak-anak itu lebih banyak gula itu nggak ada masalah gitu untuk meningkatkan aktivitas anak gitu. Nah, kemudian juga eh, anak-anak juga terbiasa ya dengan konsumsi makanan dan minuman yang manis. Nah, ini juga juga perlu diwaspadai. Kemudian akhirnya apa? Bingung ya memilih produk susu yang sehat. Itu seperti apa gitu ya. Jadi karena media itu tidak menjelaskan produknya mana yang memang layak atau memang bagus dikonsumsi untuk anak-anak. Jadi dalam iklan itu tidak mencantumkan secara jelas kandungan susu gula ya dalam susu tersebut. Jadi konsumen itu harus cerdas dalam memilih produknya. Ya, kemudian apa namanya? Solusinya ya memang tadi ya. Jadi konsumen harus cerdas dalam memilih produk mana yang akan dikonsumsi. Ya. Jadi dilihat ya, biasakan melihat label makanan di belakangnya apa. Seperti tadi mungkin udah ada inisiasi dari Indomaret, Superindo ya, di Superindo. Superindo ini loh gula yang tinggi, ini gula yang menengah, ini gula yang rendah, itu berdasarkan warna. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, silakan lanjut. Masih ada satu pertanyaan lagi ya tadi ya, jadi Nur Sofi yang nggak salah ya. Masih ada, Bu. Ini, Bu. Silakan. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Nur Sofi. Apa saja komplikasi jangka panjang penderita penyakit diabetes mellitus dan cara pencegahannya? Eh,
Di sini ada komplikasi jangka panjangnya itu neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf akibat kadar gula darah tinggi, seperti luka yang sulit untuk sembuh, infeksi, bahkan sampai diamputasi. Lalu yang kedua ada neuropatik diabetik, yaitu kerusakan ginjal akibat kadar gula darah tinggi yang merusak pembuluh darah kecil di ginjal, seperti gagal ginjal kronis yang membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal. Lalu ada retinopati diabetik, yaitu kerusakan pembuluh darah retina mata akibat diabetes. Seperti komplikasinya itu mengalami kebutaan. Lalu bisa juga diabetes ini meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah perifer. Lalu ada neuropati otonom, yaitu kerusakan saraf otonom yang mengatur fungsi organ dalam. Lalu cara pencegahannya itu dengan mengonsumsi makanan sehat, lalu rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, karena obesitas dapat memperburuk penyakit diabetes. Lalu ada pemeriksaan kesehatan secara rutin, pemeriksaan mata secara teratur untuk mendeteksi dini adanya retinopati diabetik. Lalu dengan mengelola stres, saat stres dapat karena stres dapat meningkatkan kadar gula darah. Lalu untuk anak-anak disarankan agar tidak terlalu banyak makan makanan gula karena berpengaruh juga terhadap adanya stunting. Lalu bagi yang sudah memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus ini dapat ditangani dengan meminum obat yang sudah biasa dikonsumsi, lalu juga memonitori kadar gula secara teratur, menjaga pola makannya, seperti itu kira-kira. Apakah terjawab, Sofi? Ya, baik. Terima kasih, Nasifa. Ya, memang diabetes ini luar biasa ya. Jadi untuk komplikasi, ya memang banyak sekali komplikasi yang bisa disebabkan oleh diabetes. Tadi sudah disebutkan untuk jangka panjang itu ada penyakit jantung dan pembuluh darah atau penyakit kardiovaskular. Jadi ini memang diabetes itu meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi bisa juga serangan jantung, stroke ya, kemudian dapat menyerang merusak pembuluh darah, meningkatkan kadar kolesterol serta tekanan darah. Ini luar biasa ya. Jadi kalau yang sudah punya riwayat keluarga diabetes sebaiknya menghindari pemicu diabetes karena yang memiliki garis keturunan diabetes itu memang lebih beresiko dibandingkan yang tidak memiliki garis keturunan diabetes. Kemudian juga mengakibatkan hipertensi ya. Jadi penderita diabetes itu juga lebih rentan terhadap hipertensi dan dia juga rentan terhadap stroke juga akhirnya kan. Jadi di samping itu juga komplikasi yang lainnya tadi sudah disebutkan adanya kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Jadi gagal ginjal ini akibat diabetes yang tidak terkontrol. Nah, ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, mengganggu fungsi ginjal dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Nanti bisa jadi membutuhkan cuci darah atau transplantasi ginjal. Jadi luar biasa ya kerusakannya.
Kemudian bisa juga mengalami kerusakan saraf atau neuropati diabetik. Jadi neuropati itu ada dua macam ya. Ada neuropati perifer, jadi kerusakan saraf akibat diabetes yang menyebabkan rasa sakit, mati rasa, atau kesemutan, terutama pada kaki dan tangan. Jadi kalau kita sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu, harus diwaspadai. Sering cek gula darah kita bagaimana kondisinya, aman nggak kan gitu. Kemudian adanya neuropati otonom. Ini diabetes yang dapat merusak saraf, mengontrol fungsi organ tubuh, yaitu seperti jantung, saluran pencernaan, kandung kemih, ya. Ini juga menyebabkan masalah pencernaan, masalah jantung, dan kontrol kandung kemih yang buruk nantinya. Kemudian masalah lain adalah retinopati diabetik, yaitu ini kerusakan pada mata. Ya, jadi biasanya ada yang kabur segala macam. Itu merupakan salah satu penyebab diabetes tadi. Ya, jadi bisa merusak pembuluh darah di retina sehingga dapat menyebabkan kebutaan jika tidak segera ditangani. Ya. Ini juga bisa terjadi pada dewasa yang lebih muda loh, jadi tidak hanya ke lansia, tapi dewasa yang lebih muda pun bisa. Kemudian mengakibatkan masalah kaki, ya. Jadi masalah kaki ini bisa mengakibatkan luka dan infeksi. Kemudian terjadi ulserasi, yaitu luka terbuka pada kaki yang tidak sembuh dengan baik. Sehingga banyak yang masalah kaki ini akhirnya diamputasi karena sudah menjalar ke atas ya. Jadi menjalar seluruh. Ya tergantung nih amputasinya seberapa parah penjalaran infeksi ini pada kakinya. Jadi banyak itu penderita diabetes itu diamputasi ya. Jadi hati-hati kalau yang sudah divonis menderita diabetes ya. Kemudian gangguan pencernaan atau yang disebut dengan gastroparesis. Ya, ini adalah kerusakan saraf pada sistem pencernaan. Jadi bisa mengakibatkan pencernaan menjadi lambat, kembung, mual, dan masalah pencernaan lainnya. Kemudian masalah kulit. Ya, diabetes juga meningkatkan resiko infeksi kulit dan gangguan kulit lainnya, misalnya seperti gatal. Jadi kadang tuh orang diabetes itu merasa gatal-gatal. Itu karena memang akibat dari diabetesnya itu gitu ya. Kemudian bisa juga infeksi jamur dan luka yang sulit sembuh. Kemudian masalah lainnya adalah masalah gusi dan gigi ya. Penderita diabetes itu lebih rentan mengalami penyakit gusi dan infeksi mulut sehingga menyebabkan kehilangan gigi dan masalah kesehatan mulut lainnya. Nah, tadi pencegahannya benar ya, jadi menjaga berat badan ideal, kemudian aktivitas fisiknya juga teratur ya, olahraga itu teratur, kemudian pola makan yang sehat ya, dietnya seimbang, batasi konsumsi gula dan karbo sederhana, kemudian makan dalam porsi yang terkontrol ya, kemudian mengolah stres, kemudian pantau kesehatan secara rutin dan hindari merokok serta konsumsi alkohol. Kemudian juga harus ada pengelolaan kondisi kesehatan lainnya, jadi harus kontrol berkala terkait dengan tekanan darah, kolesterol ya, jadi jangan sampai itu melampaui atau tinggi ya, sehingga memicu terjadinya diabetes yang lebih parah lagi. Oke, silakan ada tambahan lain atau ada pertanyaan lain, silakan. Izin bertanya kelompok, apa masih bisa? Ya, silakan. Tadi pada slide ke-23 ya dijelaskan itu kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan penyakit reumatoid artritis ya. Nah, boleh dijelaskan
apa itu penyakit rheumatoid arthritis dan bagaimana cara pencegahannya? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sebentar ya. Pencegahan. Jadi pertanyaannya dari Kak Desma ya, Desma Jovanka, Ya, kekurangan apa itu rheumatoid arthritis dan cara pencegahannya seperti apa? Benar? iya benar seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Baik, izin menjawab.
dari pertanyaan Desma, yaitu jelaskan apa itu penyakit reumatoid arthritis dan bagaimana cara pencegahannya. Di sini reumatoid arthritis atau biasanya disebut RA adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan peradangan pada sendi. Dalam kondisi normal, sistem kekebalan tubuh melindungi tubuh dari serangan penyakit. Namun pada penderita reumatoid arthritis ini, sistem kekebalan tubuh justru menyerang jaringan sendi sehat, terutama lapisan sendi, yaitu sinovium. Hal ini menyebabkan pembengkakan, nyeri, dan kerusakan sendi secara bertahap. Saya izin menambahkan cara pencegahannya. Untuk pencegahan terjadinya risiko terjadinya rheumatoid arthritis, yaitu menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, berhenti merokok, menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dan tubuh setelah beraktivitas, menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan sehat dan mengurangi minuman manis, menghindari paparan polusi berlebihan, memperhatikan posisi saat duduk atau bekerja dan mengangkat barang. Selain itu bisa menambahkan lebih banyak omega 3 atau minyak ikan atau ikan ke dalam pola makan. Karena kan kalau ikan itu kan mengandung omega 3, itu boleh tuh buat mengurangi resiko terjadi rheumatoid arthritis. Apakah sudah jelas, Kak Desma? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Ya, saya Ya. tambahkan ya. Jadi tadi sudah ada apa sih yang disebut dengan rheumatoid arthritis, kemudian bagaimana pencegahnya. Nah, ini saya sampaikan penyebabnya. Jadi penyebabnya ada beberapa faktor, yaitu ada faktor genetik. Yang pertama faktor genetik. Jadi RA ya, rheumatoid penyakit ini atau rheumatoid arthritis ini memang salah satu faktornya adalah faktor genetik. Ini cenderung lebih sering terjadi pada orang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit RA ini. Jadi memang yang sudah ada riwayat penyakit ini akan lebih rentan terkena RA. Kemudian yang kedua adalah faktor imunologi atau itu autoimun. Nah, jadi RA ini merupakan salah satu jenis penyakit autoimun. Jadi sistem tadi sudah dijelaskan oleh Nasifa dan Safety bahwa sistem kekebalan tubuh ini yang harusnya melindungi tubuh dari infeksi malah menyerang jaringan tubuh itu sendiri sehingga menyebabkan peradangan yang cukup lama. Kemudian faktor lingkungan tadi juga sudah disebutkan. Jadi faktor lingkungan ini seperti infeksi, virus, bakteri, kemudian merokok, paparan zat berbahaya ini juga dapat menyebabkan terjadian RA pada orang yang memiliki kecenderungan genetik. Ya, jadi memang yang punya genetik ini harus lebih berhati-hati. Kemudian hormon, jadi RA lebih sering terjadi pada wanita. Jadi menunjukkan adanya peran hormon dalam penyakit ini. Jadi fluktuasi hormon seperti pada masa kehamilan atau menopause ini dapat mempengaruhi perkembangan penyakit. Jadi hati-hati ya yang ada terutama pada yang memiliki genetik RA tadi. Oke ya, saya kira bagus ya untuk presentasi kelompok ini. Saya kira pertanyaan sudah cukup ya. Nanti kalau kurang puas bisa bertanya di lain waktu atau langsung ke kelompok ini. Baik, terima kasih semuanya untuk perhatian dan seluruh aktivitas ya, keaktifan di dalam mata kuliah ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu ya. Baik, Ibu. Mungkin yang lain bisa on cam ya. Nanti kelompok-kelompok, ini masih ada berapa kelompok yang belum presentasi ya? Sudah semua, Ibu. Semua ya. Oh, ini penghabisan ya. Iya, Ibu. Yang paling bagus ini menurut saya ini, Safety ini. Lengkap sekali paparannya. Kita udah berapa kali pertemuan ya? Sudah, sebentar, Ibu.
Masih ada berapa kali? UAS kapan sih? UAS tanggalnya kapan? UAS. UAS itu di Februari kalau nggak salah, Ibu. Februari ya. Sebelum Lebaran ya? Sebelum libur itu ya? Lebaran ya? Iya, Ibu. Ini udah pertemuan ke-10, Ibu. Ke-10 ya? Iya. Oke, ya. Terima kasih. Oke. 1, 2, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Bu, udah, Bu. Baik, terima kasih semuanya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.